Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andi Kriston Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto. Segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestan yang masuk. Ya, saya coba untuk cicil satu persatu ya teman-teman. Hari ini kita akan bahas requestan dari receh berkualitas Indo. Minta dibahas untuk Demail dan juga Ether, tapi kita nggak bahas Ether ya. Kita akan spesial bahas Demail aja, dan satu lagi kita akan bahas Velo karena lumayan banyak teman-teman di channel ini yang request Velo, token yang juga kita sudah bahas dari tahun lalu ya teman-teman. Jadi kita akan update untuk Velo di perdagangan hari ini. Oke, sebelumnya aku mau forward satu campaign dulu, datangnya dari Gate.io. Jadi Gate.io trending coin Fiesta kedua sudah dimulai dan akan berakhir pada 20 Agustus 2024 ini. Event ini mengkhususkan teman-teman untuk melakukan trading beberapa token yang tertera di sini seperti Trump, Maga, Fight, Doge, kemudian Shiba, Floki, Troll, Nuts, Dogs, Hamster, kemudian MOG, Neira, dan juga Pizza. Bagi teman-teman yang sudah menyelesaikan campaign ini dan berhasil melakukan trading minimal akumulasi $200, teman-teman akan memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah aktivitas pertama. Kalau teman-teman bisa trading lebih banyak sampai $2.000, teman-teman berpeluang untuk mendapatkan hadiah aktivitas kedua. Dan khusus untuk pengguna baru yang sudah menyelesaikan KYC, cukup teman-teman untuk melakukan KYC dan juga menyelesaikan perdagangan di market spot, berapapun jumlahnya, teman-teman berpeluang mendapatkan $20. Cepat-cepat dia dapat. Jadi kuotanya ada sekitar 2.000, jadi buat sekitar 1.000 pengguna ya teman-teman. Jadi untuk informasi lebih detailnya teman-teman bisa langsung cek di kolom deskripsi video ini. Nah, kalau teman-teman sudah mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, teman-teman ada baiknya untuk klik di sini join now, kemudian klik kirim ya, supaya nanti teman-teman otomatis terdaftar di program aktivitas 1, 2 ataupun 3. Hadiahnya akan didistribusikan setelah tanggal 20. Jadi teman-teman, Gate.io adalah sebuah exchange yang teman-teman bisa pakai untuk berdagang di market spot. Kemudian mereka juga punya market futures dan juga option. Ya, ini ada option. Kemudian mereka juga ada beberapa fitur seperti fitur staking. Kemudian teman-teman yang pengen melakukan transaksi dengan bot, mereka juga punya bot di sini. Kemudian juga ada token-token startup yang listing, di mana teman-teman bisa invest di awal ataupun bisa claim tokennya secara gratis jika teman-teman sudah menyelesaikan KYC tahap kedua dan juga punya aset minimal di Gate.io sekitar $10 saja bisa claim token-token secara gratis. Untuk fitur-fitur lengkapnya teman-teman bisa langsung registrasi dan cobain Gate.io. Linknya aku sertakan di description box. Oke, kita akan masuk ke pembahasan dari Demail Network. Hari ini Demail diperdagangkan di kisaran level 3.900 rupiah, di mana ini merupakan sebuah project decentralized mail. Teman-teman artinya bisa melakukan messaging ya, pengiriman pesan sama seperti email pada umumnya. Ini aku coba buat registrasi ya. Cara registrasinya itu tinggal koneksikan dengan wallet yang kalian punya. Nanti kalian akan langsung dapat email kalian sendiri dengan nama, address dari email kalian, yaitu adalah nomor wallet kalian, kemudian @demail.ai. Jadi ini mirip seperti email pada umumnya ya. Teman-teman bisa berkirim pesan, bisa juga bertransaksi NFT, mengirimkan NFT lewat fitur yang dimiliki oleh Demail, termasuk juga segala hal yang berhubungan dengan blockchain. Jadi ini sangat-sangat memudahkan bagi teman-teman yang pengen bertransaksi ataupun berkirim-kirim pesan ya, gitu fitur-fiturnya. Demail sendiri itu running di jaringan blockchain ya, mereka sudah support BNB dan juga Ethereum, jaringan Ethereum. Jadi untuk fasilitas transaksi ataupun pengiriman pesan itu sudah dilakukan di atas blockchain. Lalu apa saja fitur-fitur ataupun update-updatean terbaru? Mereka baru saja menyelesaikan proses staking sekitar 1.400 token Demail yang sudah di staking. Dan ini tentu saja akan diberikan hadiah bagi mereka para staker yang sudah berkontribusi sebagai validator di jaringan Demail. Selain itu, ini dia fitur terbaru yang mereka baru update ya. Mereka sekarang sudah bisa untuk melakukan perdagangan NFT.
Dan juga untuk mendapatkan domain NFT 8-11 digit bisa didapetin secara gratis melalui aktivitas dari Dmail sendiri. Jadi ini sangat-sangat memudahkan. Ini ada tutorialnya, teman-teman. Nah ini, kita bisa confirm 8-11 digit untuk partial open ya, ini free mint, jadi gratis buat teman-teman yang melakukannya di BNB chain ataupun Ethereum. Itu beberapa fitur. Kemudian nah ini kita bisa melakukan perdagangan NFT di sini ya, terserah kita paymentnya bisa pakai apa untuk biaya gas fee-nya itu. Jadi ini merupakan sebuah inovasi yang cukup menarik. Kemudian Dmail juga berencana untuk ekspansi masuk ke Telegram app. Jadi tujuannya apa? Tujuannya untuk memudahkan bertransaksi, mengirimkan perpesanan, termasuk juga NFT. Fitur-fitur NFT yang kedepannya bakalan ada, teman-teman. Ini bakalan masuk ke Telegram App Center. Lalu dari berita yang lain juga ada Dmail new historical milestone. Jadi sudah sekitar 15 juta pengguna yang melakukan registrasi atau memiliki Dmail ya, punya akun Dmail. Jadi ini menunjukkan bahwa banyak juga investor ataupun mereka yang berkecimpung di dunia Web3 menggunakan fasilitas dari Dmail ini. Dan juga mereka ada banyak sekali memberikan airdrop. Ya, kedepannya akan ada airdrop season 3, 4, dan seterusnya. Jadi ini salah satu sentimen yang menurut saya secara pergerakan harga bisa menyebabkan tekanan jual. Kalau kita melihat dari mereka punya volume perdagangan Dmail ini sangat kecil. Ya, sekitar 83 miliar rupiah. Kalau kita lihat dari kapitalisasi pasarnya itu cuma 215 miliar saja, berada di peringkat 860. Artinya adalah token ini tidak terlalu besar adopsinya, sehingga menyebabkan volatilitas pada tokennya ini cenderung lumayan ekstrim. Untuk maksimum supply dia ada di 200 juta, sementara yang beredar sekitar 54,39 juta token Dmail. Untuk pasarnya sendiri, dia bisa diperdagangkan di beberapa exchange berikut: OKX, Bybit, Gate.io, KuCoin, Maxi, kemudian BitGet, BingX, dan kawan-kawan. Lalu bagaimana untuk price action-nya? Jika kita melihat dari pergerakan harga, terakhir kali kita bahas Dmail itu ketika di bulan Juli ya kalau nggak salah. Ya mungkin sebelumnya Juni ya teman-teman. Dan waktu itu Dmail itu masih cukup kokoh bertahan di kisaran area 0,48. Cuman saat ini kondisinya sudah berbeda. Market kripto cenderung mendapatkan tekanan. Ya, Bitcoin sudah mengalami koreksi dari level tertingginya di 72.000, saat ini berada di 58 ribuan. BTC Dominance mengalami peningkatan yang signifikan, menyebabkan banyak sekali altcoin mendapatkan tekanan. Dmail salah satunya yang juga nggak bisa melawan kondisi dari market yang cenderung agak bearish, teman-teman. Jika kalian perhatikan, secara teknikal pergerakan dari Dmail ini cenderung mengarah kepada tren penurunan, sementara belum terlihat indikasi pembalikan arah. Kemudian jika kita melihat dari posisi smart money saat ini pun juga sangat-sangat minim, yang berarti adalah smart money saat ini belum terlalu tertarik untuk melakukan trading di Dmail especially dan juga di altcoin secara menyeluruh atau secara keseluruhan, yang berarti adalah kondisi dari pasar saat ini kemungkinan masih akan dalam tekanan jual. Sembari kita menunggu adanya positive news, kita bisa melihat posisi saat ini menjadi posisi yang masih wait and see. Belum ada indikasi terkait dengan pembalikan arah yang tercipta. Jadi jika teman-teman melakukan pembelian di harga-harga saat ini, kemungkinan akan berisiko mendapatkan proses penurunan berikutnya sebelum kita menemukan sebuah konfirmasi. Dari MACD kelihatan di sini histobar udah mulai ada titik-titik hijau atau histobar berwarna hijau, mengindikasikan adanya potensi pembalikan arah jangka pendek pada Dmail. Jika Dmail mampu mempertahankan area $0,23, target berikutnya adalah ke 0,3. Kenaikannya tipis. Itu sekitar 20-19% saja, nggak terlalu signifikan, tapi bisa dimanfaatkan untuk teman-teman yang melakukan trading jangka pendek. Ingat, sifatnya cuma jangka pendek. Kalau untuk view di
aspek yang lebih luas, kita lebih menunggu konfirmasi dari Bitcoin bullish terlebih dahulu. So far saat ini Bitcoin masih cenderung konsolidasi. Jadi DML kemungkinan masih bakalan ketahan dan potensial untuk melanjutkan penurunan juga masih ada sampai ada indikasi sinyal bullish berbalik. Itu teman-teman. Next kita akan bahas untuk Velo ya. Velo hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp164, di mana pergerakan dari Velo belakangan ini juga cenderung mengalami penurunan. Velo punya maksimum supply sebanyak 30 miliar, sementara yang beredar sekitar 7,39 miliar. Velo udah pernah melakukan burning belakangan ya. Cuman kalau kita lihat dari update-update terbarunya, ada beberapa hal yang mereka coba untuk perbaiki. Yang pertama, Velo dan juga Solana Foundation baru saja mendefinisikan ulang keuangan digital untuk 7,7 juta penduduk Laos. Kami sangat bergembira untuk mengumumkan kemitraan untuk menciptakan lembaga keliling tercanggih untuk transaksi emas digital di Laos. Gitu. Jadi Velo memberikan bantuan mereka. Bukan bantuan sih, berkolaborasi lah lebih tepatnya dengan lembaga clearing yang ada di Laos untuk menciptakan transaksi emas digital. Yang anehnya kenapa tidak memfasilitasi transaksi kripto? Kenapa harus emas digital? Teman-teman. Ya itulah. Kemudian Velo juga ada kerjasama dengan salah satu pengembangan baterai EV ya. Jadi Velo Lab bekerjasama dengan U-Power Limited untuk meresolusi infrastruktur baterai di Thailand. Bersama-sama kami menghadirkan blockchain ke dalam campuran untuk meningkatkan pelacakan baterai, pengalaman pengguna, dan juga efisiensi operasional. Kemitraan ini akan membangun platform perdagangan aset dan juga dana bank baterai yang inovatif. Oke, dia sudah masuk bekerjasama dengan beberapa perusahaan yang berhubungan dengan green energy. Velo juga dikabarkan sudah meluncurkan sebuah aplikasi. Nama aplikasinya itu adalah Universe DeFi Wallet. Nah, wallet ini memungkinkan teman-teman untuk bisa melakukan trading. Ada beberapa aset yang bisa ditradingkan di platform tersebut. Termasuk juga teman-teman bisa melakukan staking. Jika teman-teman misalkan ada yang hold token dari Velo, teman-teman bisa staking dengan fix APR sekitar 40%. Sangat besar jumlah daripada reward yang coba dijanjikan secara reward tahunan. Selain itu juga teman-teman bisa melakukan transaksi di aplikasi ini ya. Bisa transaksi, bisa melakukan perdagangan cross-chain juga antar blockchain. Jadi sudah semakin inovatif dan juga sudah semakin canggih nih. Selain itu juga ada beberapa fitur seperti swap token dan juga perdagangan ya di aplikasi tersebut. Itu jadi mirip seperti exchange lah. Itu sih pembaruan-pembaruan yang ada pada Velo belakangan. Velo sendiri sepertinya dia cukup fokus untuk membangun app yang mereka gunakan saat ini. Yang mereka sedang kembangkan ya, guna untuk meningkatkan adopsi lebih besar melalui aplikasi. Kalau dari saya sih melihat Velo saat ini, kita lihat unlock token ya. Unlock token dari Velo, founder pegang 9,6%, development reserve punya 22%. Jika kita lihat dari token unlock, Velo ini semakin lama semakin terus di share ke market. Jadi dalam waktu beberapa bulan saja mereka akan meningkatkan jumlah token beredarnya, yang berarti adalah semakin tinggi tingkat inflasi pada token Velo. Ini menyebabkan ya karena semakin banyak jumlah token yang beredar, semakin menurun juga valuasinya. Ini adalah realita yang ada pada market. Dan next unlock yang akan mereka lakukan yaitu di kisaran 17 September 2025 akan ada unlock sebesar 2,55 miliar token Velo. Sangat besar unlocknya, tapi ini masih sangat-sangat lama. Jadi harapannya adalah adanya potensial untuk tren bullish jangka pendek untuk Velo ya, sembari menunggu proses unlock tersebut di tahun depan. Velo Protocol juga melakukan strategic partnership untuk transformation ya, cross border payment, pembayaran lintas batas di sistem keuangan yang ada di Asia. Kita tahu Velo ini salah satu blockchain yang dibangun, yang dibikin oleh Thailand.
teman-teman. Pengembangannya sendiri itu berfokus di negara-negara Asia Tenggara, termasuk juga Indonesia. Dan kalau kita lihat dari fitur-fitur yang mereka tawarkan sebenarnya cukup common, cukup umum lah teman-teman. Oke, kita akan lihat gimana sih kondisi dari market Velo belakangan. So far, kita sudah pernah bahas Velo terakhir kali di bulan April kemarin. Waktu itu pergerakan Velo masih sangat bagus-bagusnya sebelum ada ketakutan terkait dengan kondisi suku bunga yang cenderung ditahan tinggi dan juga meningkatkan potensi resesi pada bulan Juli kemarin. Velo mengalami drop di bulan Mei sampai dengan Juli, 2 bulan teman-teman, lumayan. Kalau kita perhatikan dari pola pergerakan terakhir, Velo ini sudah drop di bawah level strong support kisaran 0,014 dolar dan saat ini harganya hanya di 0,008, udah lumayan terkoreksi. Dilihat dari sudut pandang teknikal di time frame daily, pergerakan dari Velo ada potensial membuat double bottom jangka pendek, namun dia harus confirm naik di atas level 0,012 untuk mengkonfirmasi tren double bottom tersebut. Jika berhasil, maka Velo akan berpotensi mengalami kenaikan jangka pendek saja ke 0,02. Potensial keuntungannya jika Velo mampu untuk breakout dari level tersebut, ya lumayan, sekitar 61%. Ya 60-an persen lah. Itu, tapi syaratnya dia harus confirm dulu breakout dari 0,012. Secara teknikal juga kita bisa melihat indikasi dari MACD semakin naik. Ini merupakan sebuah indikasi tren kenaikan berpotensi terjadi. Hanya saja smart money masih belum terlalu kelihatan di sini. Yang berarti adalah kemungkinan kenaikan pada Velo itu masih membutuhkan konfirmasi lebih lanjut. Jadi lebih baik tunggu breakout bagi teman-teman yang pengen untuk trading karena potensialnya lumayan ya. Itu secara jangka pendek. Namun kalau kita lihat dari long term, pergerakan dari Velo overall masih cenderung baik ya, masih cenderung dalam proses pemulihan harga ya setelah crash panjang yang terjadi ya kan di tahun 2022 kemarin. Pelan-pelan Velo udah beranjak naik, apalagi ada beberapa fitur yang mereka coba untuk tambahkan. Ini tentu saja bisa membantu untuk harga Velo bisa sedikit keangkat. Namun untuk tren jangka ke depannya, di sini kita melihat structure baru yang terbentuk. Di sini ada di sini ada lower high yang baru, lower high, dan di sini potensial kita membentuk lower high yang baru. Jika double bottom tadi terkonfirmasi, maka akan sangat-sangat besar potensial untuk Velo ini kembali melanjutkan tren kenaikannya. Gitu. Jadi sabar-sabar aja untuk saat ini. Buat yang pegang Velo, semoga nanti yang udah rajin cicil ya bisa kembali dapat dana kalian balik atau mungkin bisa berpeluang mencapai keuntungan. Jadi gitu aja buat update kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram. Ini komunitas airdrop kita ya, tempat teman-teman bisa sharing informasi dan juga berbagi airdrop gratis. Langsung join. Kalau yang mau komunikasi atau yang mau tanya-tanya seputar market kripto juga bisa join di komunitas Telegram kita. Linknya aku juga sediakan di kolom deskripsi. Itu aja akhir kata saya Andre, makasih.